Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Akhina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Wa barakta rabbana wa ta'ala alaikum. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya hidayah, kemudian iman Islam, sehingga kita masih bisa diberi kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yakni terutama sholat lima waktu berjamaah, menyauti suara azan di masjid. Itulah amalan yang sangat dianjurkan sebagai misi daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, yakni maksudnya adalah sholat lima waktu di masjid. Insyaallah semua itu karena pertolongan Allah, hidayah Allah melalui rahmat, berkah, barokah rahmat, hidayah yang ditebarkan oleh Allah kepada mereka yang Allah kehendaki saja, termasuk kita insyaallah yang mampu atau dimampukan oleh Allah menyauti suara azan salat waktu di masjid ini. Pendengar yang dirahmati Allah, kita manusia pilihan masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid sebagai hablum minallah, hablum minnas, dan sunnah Nabi. Tiga yang kita peroleh: hablum minallah, hablum minanas, dan sunnah Nabi daripada sholat lima waktu di masjid. Sebagai tanda nanti masjid, orang-orang yang makmurkan masjid nanti, masjid menjadi saksi untuk memintakan Rasulullah SAW, yakni syafaat Nabi adalah masuk surga tanpa hisab. Insyaallah, amin. Masjid yang akan jadi saksi, bukan kita. Masjid yang kita duduki, yang kita injak, kita berdiri sholat lima waktu, itulah yang akan menjadi saksi untuk benar-benar bahwasanya kita adalah umat Muhammad, ditandai dengan kita menjalankan sunnah Nabi yang paling khas, yakni sholat lima waktu berjamaah di masjid. Inilah hakikat sufi daripada sholat lima waktu di masjid. Dekati Allah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dekati kembalilah kepada Allah dengan jalan sholat lima waktu di masjid. Sholat adalah jalan sufi yang paling agung, yang paling disarankan oleh Allah. Cuma 5-10 menit dalam satu kali sholat, kali 5 kali per hari, ini tidak terlalu berat insyaallah. Berat bagi mereka tidak sabar, berat bagi mereka yang tidak Allah beri hidayah, kekuatan, nusrullah, pertolongan untuk mampu melangkahkan kaki ke masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak muluk-muluk, Allah tidak muluk-muluk. Tupoksi utama manusia adalah sholat lima waktu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah Allah, memurnikan ketaatan Allah,
lalu mensucikan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah melalui ritual ibadah sholat, ucapan, niat hati, dan gerakan sholat. Itulah makna daripada sufi, daripada gerakan dalam ibadah sholat. Ada berdiri, ada i'tidal, takbiratul ikram, kemudian rukuk, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyatul akhir. Itulah rangkaian gerakan sholat. Sehingga sangat disayangkan bila kita tidak memanfaatkan sholat ini, kita tidak laksanakan sholat, di sela-sela kita diperpanjang umur kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Insya Allah kita diberi kekuatan hidayah sholat. Tanpa kekuatan hidayah tidak mampu. Baik mereka yang berada di rumah dekat masjid maupun jauh tetap tidak mampu. Yang dekat tidak mampu karena apa? Terserah Allah berhidayah atau tidak. Kita tidak bisa memaksa Allah. Allah memberikan hidayah, kekuatan sholat hanya kepada mereka yang Allah kehendaki, yakni manusia pilihan. Karena sholat ini langsung Allah berikan kepada Muhammad tanpa Jibril tahu yang menurut Muhammad ke Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz atau arsy Allah, tanpa tahu apa sih misinya, tidak tahu. Muhammad dipanggil ke Sidratul Muntaha di singgasana Allah, arsy Allah. Setelah Allah ketemu Muhammad, ketemu Allah, itu baru tahu. Inilah sebagai karomah atau istilah kalau Nabi mukjizat yakni sholat 5 waktu sebagai karomah. Jalan sufi yakni tanpa wasilah, langsung komunikasi hamba terhadap kepada Allah. Itulah sholat. Mi'rajul muslimun, mi'rajul mu'minin, muslimat, muslimat, itulah mi'rajnya umat Islam, perempuan laki-laki. Itulah sholat 5 waktu sehari semalam, 5 mi'rajnya. Kita langsung berhadapan dengan Allah tanpa wasilah, yakni apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu melalui doa-doa yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dalam sholat kita boleh meminta kemuliaan, kebaikan, keselamatan, boleh dengan doa-doa itu, dengan doa-doa dalam sholat yang telah ditontonkan oleh Nabi. Ini pendengar dan dirahmati Allah. Sehingga yang mi'rajul muslimun, itulah sholat 5 waktu yang harus kita tunaikan dengan kesabaran dan keikhlasan, karena kita menghadap kepada Sang Rabbul Jalil, Sang Rabbul Khaliq, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang sangat berkuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya innama amruhu, sesungguhnya titahnya, iza arada syai'an, bila dia menghendaki segala sesuatu, ayaqula lahu, cukuplah dia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini Allah. Jadi bila dia berkehendak maka dia cukup jadilah, tanpa asbab. Adam, Hawa tanpa asbab, sperma ayah ibu. Ini jadi karena Allah bisa menjadikan tanpa asbab ataupun dengan asbab. Asbab itulah hikmah itulah ilmu, bisa dipelajari berupa kontinuitas, keseragaman, linier dan lain-lain, linier maupun parabolik, kuadrat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya
Allah menciptakan alam ini dengan keteraturan sehingga mudah dipelajari. Benda jatuh bebas bisa dipelajari. Ketika detik sekian dia berada di mana, detik sekian berada di mana, detik sekian berapa kecepatannya, detik sekian kecepatannya, atau benda jatuh bebas dari ketinggian satu ketinggian. Ini pendengaran rahmati Allah. Bukti bahasanya alam ini diciptakan dengan keteraturan hikmah Allah. Tanpa keteraturan tidak ada ilmu. Matematika tidak berguna kalau tidak ada keteraturan. Keteraturan berupa linier maupun berupa parabolik, berupa elip, berupa line, grafik line, logaritmik. Jadi ada logaritmik, ada parabolik, ada elips. Itulah persamaan matematika. Ada linier. Inilah persamaan matematika digambarkan dalam grafik Kartesian X, Y. Y sama dengan X, Y sama dengan AX pangkat N plus BX pangkat 1 plus C. Itulah rumus daripada aljabar. Bisa untuk aljabar linier, aljabar parabolik, kuadrat, kemudian aljabar logaritmik, logaritma, len, dan lain-lain. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga keteraturan alam itu berupa dilukiskan berupa grafik linier, grafik parabolik, kuadrat, kemudian grafik elips, grafik logaritmik. Itulah persamaan aljabar kuadrat, aljabar linier, aljabar pangkat 1. Ini karena apa? Sifat keteraturan alam itu sendiri yang bisa dilukiskan dengan sarana grafik Y terhadap XX terhadap Y dengan rumus yaitu Y sama dengan AX pangkat N plus BX plus C konstanta. Ini pendengaran dirahmati Allah, sehingganya memudahkan manusia untuk mempelajarinya. Insya Allah pendengar yang dirahmati Allah, kita sambung di lain waktu. Semoga kita masih dipanjangkan usia kita oleh Allah. Ibu berdoa untuk saya kepanjangan umur, saya berdoa untuk bapak dan ibu berpanjang umur, sehingga kita masih berjumpa di YouTube, ceramah YouTube, insya Allah. Kita akhiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.